Saat Shizuka dan Takopi ingin keluar dari hutan, mereka berdua malah bertemu dengan Azuma yang datang mencari Shizuka. Azuma dibuat sangat terkejut karena melihat Takopi yang bisa berbicara. Tidak hanya itu, Azuma bahkan melihat tubuh Marina yang sedang terbaring di belakang Shizuka. Shizuka menjelaskan kalau Marina mati karena terkena sihir Takopi. Takopi adalah makhluk luar angkasa yang berasal dari planet Happy. Azuma lalu mengatakan kalau keadaan saat ini sangat buruk. Azuma tidak mengerti mengapa Shizuka membunuh Marina. Ditambah lagi, Shizuka malah ingin meninggalkan tubuh Marina dan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat Shizuka yang tampak sedih karena dimarahi Azuma, Takopi lalu mengatakan kalau Azuma terlihat sedikit menakutkan dan seharusnya dia lebih bahagia. Mendengar perkataan Takopi itu, Azuma malah semakin kesal dan menyuruh Takopi untuk diam. Shizuka lalu mengatakan bahwa Marina mati karena sihir dan dia tidak bisa mencegahnya. Namun Azuma mengatakan, baik itu sihir atau bukan, pembunuhan tetaplah pembunuhan. Oleh karena itu, Shizuka kemungkinan akan dikirim ke penjara anak-anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan alasan Marina dibunuh oleh alien pasti tidak akan dipercaya. Mengetahui hal itu, Shizuka merasa khawatir tidak bisa lagi bertemu dengan Chapi. Azuma memberitahukan, jika Shizuka ingin mengurangi hukumannya, maka dia harus menyerahkan diri. Akan tetapi, Shizuka malah menanyakan cara lain selain menyerahkan diri. Menurut novel yang dibaca Azuma, ada sebuah cara dengan menjebak orang lain. Namun yang banyak digunakan orang-orang, yaitu dengan menutupi kejahatan. Mengetahui hal itu, Shizuka ternyata mengajak Azuma untuk melakukan cara yang kedua, karena dia tidak mau masuk ke penjara anak-anak. Perkataan Shizuka itu membuat Azuma sangat terkejut, karena itu sama saja dengan tindakan kejahatan. Lagi pula, anak-anak seperti mereka tidak mungkin bisa menutupinya. Namun Shizuka mengatakan, kalau mereka bisa melakukannya dengan bantuan sihir Takopi. Oleh karena itu Shizuka sangat berharap, Azuma mau membantunya menyelesaikan masalah itu. Shizuka tidak mempunyai teman, dan dia juga tidak bisa mengandalkan ibunya. Satu-satunya orang yang saat ini bisa diandalkan Shizuka hanyalah Azuma. Setelah termakan kata-kata manis Shizuka, Azuma akhirnya bersedia untuk membantu. Azuma-kun shika inai no. Tasukete. Azuma lalu menyuruh Takopi untuk mengeluarkan perangkat ajaib yang bisa mereka gunakan. Dari semua perangkat itu, Azuma memilih satu perangkat yang diberi nama kotak kenangan. Semua yang dimasukkan ke dalam perangkat itu akan diawetkan dalam kondisi yang serupa. Tidak hanya itu, kotak kenangan tersebut juga bisa dirubah ukurannya. Selanjutnya, mereka lalu memasukkan tubuh Marina ke dalam kotak kenangan itu, dan mereka berniat menguburnya di hutan tersebut. Sementara itu, Takopi ternyata menyamar sebagai Marina, agar kematian Marina tidak diketahui oleh orang lain. Azuma memperingatkan Takopi untuk berhati-hati, agar anggota keluarga Marina tidak mencurigainya. Saat Shizuka dan Azuma akan pergi mengambil skop dan menyembunyikan barang bukti kamera, Takopi tiba-tiba saja bertanya, apakah itu adalah keputusan yang terbaik? Akan tetapi Shizuka sambil tersenyum lalu mengatakan, kalau Takopi akan ketahuan jika berbicara seperti itu. Melihat senyuman Shizuka itu, Takopi malah melupakan semua kekhawatirannya tersebut. Setelah selesai mengubur tubuh Marina, mereka bertiga lalu segera pergi dari hutan itu. Selanjutnya saat Takopi menuju ke rumah Marina, dia tampak bahagia karena bisa melihat kembali senyuman Shizuka. Oleh karena itu Takopi akan berusaha keras hidup sebagai Marina. Akan tetapi saat Takopi masuk ke dalam rumah, dia malah disambut dengan pertengkaran orang tua Marina. Ibu Marina terlihat sedang menangis, karena dimarahi oleh ayah Marina. Ayah Marina merasa kesal, karena ibu Marina menggunakan uang mereka untuk membeli tirai, yang dianggap ayah Marina tidak berguna. Tidak hanya itu, ayah Marina juga melempar sebuah barang dan malah mengenai wajah Takopi. Setelah itu, Takopi lalu duduk di meja makan bersama kedua orang tua Marina yang masih terus bertengkar. Akan tetapi Takopi menganggap kalau itu hanyalah obrolan biasa dan suatu bentuk keakraban mereka. Keesokan harinya, Shizuka mengajak Azuma dan Takopi untuk pergi mencari Chapi. Namun Azuma mengatakan, kalau saat ini mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Ditambah lagi, Chapi berada di Tokyo bersama ayah Shizuka. Dan sangat sulit bagi mereka untuk pergi ke sana.
Selain itu mereka juga harus menunggu sampai Takopi mulai terbiasa di rumah Marina. Azuma juga mengatakan bahwa mulai sekarang mereka harus menyusun rencana dengan hati-hati, dan mereka bisa mencari Capi pada liburan musim panas. Sampai saat itu tiba, mereka akan melakukan rapat strategi setiap hari sepulang sekolah. Tidak lama kemudian, kakak Azuma tiba-tiba saja menghampiri mereka dan mengatakan kalau Azuma baru kali ini bermain di luar. Melihat kehadiran Junya itu, Azuma lalu bertanya, apakah Junya juga akan pulang lebih awal? Namun Junya mengatakan kalau saat ini dia akan pergi bekerja paruh waktu, dan Azuma diminta untuk pulang menenangkan ibu mereka. Setelah Junya pergi dari tempat itu, Azuma dengan wajah kesal lalu mengatakan kalau kakaknya itu sebenarnya tidak perlu melakukan kerja paruh waktu, karena Junya bisa mendapatkan uang saku sebanyak yang dia mau dari ibu mereka. Junya bahkan memakai uangnya sendiri untuk membeli sebuah cincin. Padahal ibu mereka hanya ingin Junya fokus belajar dan menaruh banyak harapan padanya. Mendengar perkataan Azuma itu, Shizuka malah menyarankan agar Azuma membuang cincin kakaknya. Setelah kehilangan cincin itu, Junya pasti akan syok dan berhenti bekerja paruh waktu. Namun Azuma tidak ingin melakukannya, karena hal itu termasuk pencurian. Akan tetapi Shizuka sambil tersenyum malah mengatakan kalau Azuma pasti bisa melakukannya. Perkataan Shizuka itu malah membuat Azuma semakin menyukai gadis itu. Malam harinya, Azuma berencana untuk mengambil cincin kakaknya. Ternyata Takopi mengikuti Azuma ke rumahnya untuk membantu Azuma mengambil cincin tersebut. Menurut Azuma, Junya akan melepaskan cincin itu ketika dia akan mandi. Saat Azuma masuk ke kamar kakaknya, dia melihat cincin itu ada di atas meja belajar. Namun saat Azuma akan mengambil cincin itu, dia malah teringat kembali dengan perkataan kakaknya. Cincin itu ternyata adalah cincin pasangan Junya dan pacarnya. Dan dia membeli cincin itu dengan uang hasil kerjanya sendiri. Tidak hanya itu, Junya bahkan berniat membelikan kacamata baru untuk Azuma setelah dia mendapatkan uang gajinya. Saat sedang mengingat hal itu, handphone Junya tiba-tiba saja berdering. Tidak ingin rencana buruknya diketahui kakaknya, Azuma lalu meminta Takopi untuk mengeluarkan perangkat yang bisa mereka gunakan. Karena merasa panik, Takopi malah menjatuhkan beberapa perangkatnya dan mereka berdua segera bersembunyi. Saat Junya kembali ke kamar untuk memeriksa ponselnya, dia melihat jendela kamar yang sedang terbuka. Azuma dan Takopi yang bersembunyi di luar jendela, lalu segera terbang menggunakan peralatan ajaib. Namun karena sayap itu membawa beban melebihi batas, Azuma malah dibuat akan terjatuh ke bawah. Untungnya Takopi dengan sangat cepat langsung menangkap tubuh Azuma, dan mereka berdua kemudian terbang lebih tinggi. Setelah situasi aman, Takopi dan Azuma lalu segera turun ke bawah. Setelah itu, Azuma teringat kembali saat ibunya mengambil penekuknya. Hal itu dilakukan ibunya karena Azuma tidak mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah. Tidak hanya itu, ibunya bahkan selalu membandingkan Azuma dengan kakaknya. Selanjutnya, Azuma dan Takopi lalu pergi ke taman untuk menemui Shizuka. Melihat tubuh mereka berdua yang kotor, Shizuka malah dibuat tertawa bahagia. Keesokan harinya, para murid di sekolah dibuat keheranan karena melihat Marina yang bersikap manis pada Shizuka. Setelah pulang sekolah, Shizuka, Takopi dan Azuma lalu pergi ke taman untuk membuat rencana perjalanan ke Tokyo pada musim panas. Sepanjang hari itu, mereka bertiga selalu bersama dan tampak sangat bahagia. Keesokan harinya Takopi memberitahukan kalau dia mengetahui fakta mengerikan di rumah Azuma tempo hari. Saat manusia memakai sayap kepak itu, bebannya akan melebihi batas beratnya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa terbang ke Tokyo menggunakan perangkat tersebut. Namun Azuma mengatakan bahwa sejak awal dia memang tidak berniat menggunakan alat itu. Untuk pergi ke Tokyo, mereka mempunyai dua pilihan alat transportasi, yaitu menaiki kapal atau kereta cepat. Akan tetapi kendala mereka saat ini adalah masalah uang. Karena merasa penasaran, Azuma lalu bertanya, bagaimana cara Takopi bisa sampai ke bumi dengan semua perangkat tidak berguna itu? Takopi memberitahukan bahwa planet Happy mempunyai peralatan lain yang lebih bahagia. Seperti diorama anjing Saturnus, dan ada juga jam besar Happy, yang bisa digunakan menjelajahi waktu kapan saja dan di mana saja. Mendengar hal tersebut, Azuma lalu meminta jam besar itu untuk memutar kembali waktu dan membuat semua kekacauan itu tidak pernah terjadi. Akan tetapi Takopi tidak bisa melakukan hal itu, karena saat ini dia tidak bisa kembali ke planet Happy. Setelah itu mereka bertiga lalu bermain bersama sambil menghabiskan waktu.
Takopi merasa sangat bahagia karena bisa melihat senyuman Shizuka dan Azuma. Takopi juga berharap agar mereka bertiga bisa hidup seperti itu selamanya. Selanjutnya saat Takopi kembali ke rumah Marina, orang tua Marina masih saja terus bertengkar. Ayah Marina merasa kesal karena ibu Marina tidak pergi ke ulang tahun orang tuanya. Ibu Marina beralasan kalau dia juga mempunyai kesibukan lain dan tidak bisa datang. Untungnya pertengkaran itu bisa terhenti dengan keceriaan yang ditunjukkan Takopi. Ayah Marina lalu bertanya, apakah Takopi ingin mengikutinya ke tempatnya saat dia dan ibu Marina resmi bercerai. Mendengar hal itu, Takopi malah beranggapan kalau ayah Marina akan membawanya ke Tokyo. Oleh karena itu, Takopi langsung setuju untuk mengikuti ayah Marina. Malam harinya ibu Marina memberitahukan pada Takopi kalau ayah Marina tidak akan pulang malam ini. Ternyata beberapa hari ini, ibu Marina merasa kesal dengan cara berbicara anaknya yang telah berubah. Ibu Marina bahkan menampar wajah Takopi dan mengatakan kalau cara bicaranya itu sangat menjijikan. Ibu Marina juga mengatakan kalau Marina sekarang sudah berubah. Padahal dulunya, Marina adalah anak yang baik dan selalu memihak padanya. Sambil menangis Takopi lalu berjanji kalau dia akan berubah dan menjadi Marina yang dulu. Akan tetapi ibu Marina malah semakin marah dan mengatakan, walaupun ayah Marina tidak menyadarinya, tapi ibu Marina bisa mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya itu bukanlah Marina. Ibu Marina bahkan memohon pada Takopi agar anaknya itu bisa dikembalikan. お願いします。マリナを返してください。マリちゃんごめんね。大好きだからお願い。帰ってきて。 Setelah mendengar perkataan ibu Marina itu, Takopi mulai menyadari, walaupun Marina selalu melakukan hal buruk pada Shizuka, namun dia juga memiliki permasalahan yang rumit di dalam keluarganya. Hal itu membuat Takopi merasa bersalah dan meminta maaf, karena dia tidak bisa membawa Marina kembali kepada orang tuanya. Sambil menangis Takopi mulai berpikir, apa yang telah dia lakukan dan apa yang harus dia perbaiki. Oleh karena itu, Takopi harus bertemu kembali dengan Shizuka dan membicarakan masalah tersebut. Sementara itu di hutan tempat Marina dikubur, beberapa orang geologi sedang melakukan survei di tempat tersebut. Orang-orang itu ternyata menemukan perangkat Happy yang menyimpan tubuh Marina. やばくねこれ子供